Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiranda Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi housekeeping management. Melalui video ini, semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Untuk hal pertama yang akan kita bahas itu mengenai briefing dan pembagian tugas. Untuk briefing tersendiri itu biasanya akan dipimpin oleh level supervisor ke atas. Jadi untuk misalkan untuk room boy atau order taker yang di bawah level supervisor ini akan mengikuti briefing tersebut. Apa saja sih biasanya yang dibahas di briefing tersebut? Biasanya tentang informasi-informasi pada hari itu atau tingkat okupansi, kamar yang harus dibersihkan, dan pembagian tugas juga terdapat di situ. Untuk pembagian tugas, biasanya satu orang itu akan menghandle satu lantai. Yang biasanya satu lantai itu berisi 10-15 kamar. Tergantung juga biasanya kalau untuk level training atau trainer itu biasanya akan dibantu oleh staff yang sudah biasa. Jadi bisa 1-2 orang, tapi pada umumnya hanya dilakukan untuk satu orang. Dan juga ada akan yang ditugaskan di linen dan laundry. Dan juga order taker. Biasanya kalau untuk order taker itu sudah keputusan sebelumnya, jadi emang pekerjaan tugas dia hanya order taker. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana sih cara briefing itu. Beginilah contohnya. Di sini saya sebagai supervisor yang akan membriefing anak-anak saya dan juga pembagian tugasnya. Hal juga yang menjadi catatan penting sebelum briefing dimulai, biasanya kita dibiasakan untuk mencek grooming. Seperti misalkan cara kita berpakaian, apakah sudah rapi dan sudah sesuai standar yang diberikan oleh company masing-masing. Selamat pagi semuanya, saya dengan Wiranda. Di sini saya sebagai supervisor kalian pada pagi hari ini. Untuk hari ini okupansi kita ada di 90,25%. Mungkin nanti siang kita akan bertambah sampai 100%. Jadi untuk sampai hari ini masih ada sekitar 10 kamar vacant clean yang belum terjual. Untuk pembagian tugas dan agenda kita hari ini kita lakukan seperti biasa. Untuk satu orang akan memegang satu lantai dan nanti 2 orang saya akan tugaskan di laundry dan linen. Dan untuk yang bertugas sebagai order taker harap menjalankan fungsinya masing-masing. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin kalian sampaikan atau tanyakan, ada baiknya sebelum kita memulai pekerjaan kita pada hari ini, kita mulai semuanya dengan doa. Doa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, itu jadi tadi adalah sedikit contoh mengenai briefing di Departemen Housekeeping sebelum memulai pekerjaannya. Lanjut sekarang kita melalui ke pembahasan nomor 2. Jadi biasanya kalau misalkan setelah briefing, room boy itu akan menuju ke stationnya masing-masing untuk mempersiapkan pekerjaan mereka. Jadi yang harus kalian persiapkan sebagai room boy pertama kali adalah trolley. Baik, selanjutnya sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk men-setup trolley dan carry caddy. Jadi hal pertama yang kalian harus siapkan adalah trolley-nya dong tentu. Jadi sebelum kita men-setup apa saja yang ada di trolley, kita pastikan dulu keadaan trolley-nya dalam keadaan baik, tidak rusak ataupun tidak bisa digerakkan. Jadi setelah kita mengecek semuanya aman dan dalam keadaan yang baik dan bisa digunakan, kita langsung mendusting trolley tersebut. Walaupun pada akhir shift biasanya kita tetap mendusting si trolley-nya, tapi untuk make sure lagi, karena nanti trolley untuk simpan barang-barang yang benar-benar harus hygiene. Jadi kita pastiin aja untuk dusting kembali. Jadi setelah kita dusting, biasanya ada di trolley itu ada beberapa rak. Untuk rak paling atas, dan itu rak terbuka, itu berisi gas amenities dan gas supplies. Apa aja sih isinya gas amenities dan gas supplies? Jadi gas amenities dan supplies itu isinya seperti mineral water, lalu ada tea sugar, coffee and creamer, terus ada juga kebutuhan di kamar mandi seperti sampo, sabun, lotion, dan hal lain seperti itu. Dan juga nggak lupa adalah slipper. Jadi kalau misalkan pada rak paling atas, rak terbuka tadi kita sudah terisi, kita langsung
beralih ke rak selanjutnya yang di bawahnya. Nah, untuk 2 rak di bawahnya ini biasanya kita isi dengan towel. Ini macam-macam towel ya. Jadi ada hand towel, face towel, bed mat. Itu semua isinya ada di rak sesudah rak amenities tadi. Dan biasanya ini sekitar ada 2 rak atau ya sekitar 2 rak itu. Lalu yang terakhir, bagian rak paling bawah, ini isinya adalah seat dan duvet. Untuk bagian paling bawah ini juga kita harus perhatikan kebersihannya karena ini menaruh sheet gitu ya. Sama aja sih yang towel juga, karena ya ini bergantung dan berkaitan dengan tingkat kepuasan tamu nanti pada akhirnya. Jadi kalau kita make sure semuanya bersih, juga kita jadi sama-sama nyaman kan. Setelah selesai, misalkan kita raknya udah terisi semua penuh, di bagian depan dan belakang troli itu nanti terdapat 2 kantung. Di bagian belakang itu biasanya nanti tempat linen kotor, atau biasanya di kamar kan kita nanti ada ganti untuk linennya. Nanti ya si linen kotornya itu kita taruh di tempat yang di bagian belakang itu, di sebuah kayak tempat keranjang, bukan keranjang sih, kayak lebih ke kantung besar. Lalu di depannya juga ada sama kantung, tapi ini fungsinya untuk sampah, ya semacam tote bag seperti itu. Lalu selain itu juga nanti kita menyiapkan beberapa wood polish. Oh, itu termasuk ke chemical ya, jadi untuk itu. Lalu untuk itu kita butuh broom, mopping, segala macam itu untuk nanti di dalam kamar, di bedroom, untuk bersih-bersihnya. Lalu tidak lupa di bagian belakang yang tadi tempat si kantung sheet kotor, itu di bawahnya ada space gitu, ada tempat. Nah, itu kita fungsikan untuk menaruh carry caddy seperti itu. Kita beralih ke carry caddy-nya. Untuk carry caddy sendiri isinya itu macam-macam, lebih kompleks. Enggak lebih kompleks, tapi emang lebih bermacam-macam, lebih banyak, cuman komposisinya cuma 1. Oh iya, tadi untuk yang di troli itu sudah disesuaikan ya untuk jumlah seatnya, jumlah semua amenitiesnya sesuai dengan kamar yang akan kita kerjakan. Lalu untuk carry caddy tersendiri, kita nanti akan isi tentunya dengan chemical. Jadi pertama hal yang kita lihat cek adalah chemicalnya. Apakah si botol wadah chemicalnya ini terisi atau tidak. Kalau misalkan enggak ya, mau nggak mau kita harus isi dulu dong ya. Lalu setelah itu kita atur di carry caddy-nya. Usahakan searah ya, biar tampak lebih rapi aja, biar enak juga ngambilnya nggak repot. Lalu tidak lupa juga kita siapkan cloth, macam-macam cloth, seperti cloth untuk bagian toilet bowl ke bawah, atau cloth untuk glass cleaner ke atas dan wash basin ke bawah. Itu apa aja, dan untuk warna-warnanya itu dibedakan ya teman-teman, seperti itu. Dan masing-masing kalau bisa sekitar 2 buah cloth aja. Untuk chemical itu ada 7 chemical. Ada wood polish, furniture polish, lalu floor cleaner, glass cleaner, lalu ada TBC, MPC, dan air freshener. Okay. Lalu setelah selesai itu semua kita tata, kita tambah juga hand gloves, sponge, squeeze itu untuk yang di kaca. Lalu setelah itu kita siap untuk memulai pekerjaan kita. Sekarang kita langsung beralih saat kita dimasuk kamar, hal yang kita lakukan saat mau making bed. Biasanya di sini ada macam-macam cara untuk making bed, tapi di sini yang akan saya jelaskan itu cara konvensional, cara yang sudah lama sekali, yang mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh beberapa hotel. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara making bed dengan 3 sheet. Jadi untuk hal yang pertama adalah saat kalian akan melakukan making bed, itu pastikan dulu bednya dikeluarkan aja dari si lemari atau dipannya itu kan, biar kita lebih enak juga beraktivitasnya. Lalu setelah itu hal yang terpenting adalah kita stripping. Stripping itu adalah mengangkat atau ngambil si sheet yang udah kotor yang akan kita ganti. Dan selagi kita stripping bed itu, pastikan tidak ada barang tamu yang tertinggal di situ. Jadi pada stripping kita cek nih, ada yang ketinggalan apa enggak, ada sesuatu enggak di situ gitu. Lalu setelah selesai kita stripping, kita ambil nih si sheet yang kotor ini, kita taruh di keranjang atau wadah kantong tadi yang ada di bagian belakang dari si troli yang tadi saya jelaskan.
Nah, itu kita taruh di situ. Di situ kita ambil sheet yang baru yang kita butuhkan untuk membuat sheet yang baru. Nah, sebelum kita masukin si sheet yang kotor ke tempat yang wadahnya itu, ke keranjangnya, ke tongnya gitu, itu pastiin dulu kalau nggak ada misalkan kayak sheet kotor pasti, maksud saya di sini kayak robek atau ada stain, ada noda segala macem. Jadi kalian buat catatan kecil aja, di nanti pada saat di laundry roomnya, saat mau dibersihkannya, itu kalian informasikan aja ke tim laundry kalau ada ternyata di sheet ini robek, ternyata sheet ini ada stain ini segala macam, kalian deskripsikan aja. Nah, setelah itu kita move on ke making bed. Kita fokus ke sheet yang bersih dan bed yang udah nggak ada ininya, sheetnya. Jadi hal pertama itu, untuk sheet pertama kita spread sheet atau menebar si sheetnya, dan itu posisikan seperti biasa aja, kayak penuhin semuanya si kasurnya. Terus kalau bisa si bagian bawah, bagian kakinya itu lebih panjang. Lalu setelah itu kita mulai masukkan ke pinggir-pinggir kasur, dan itu membentuk sudut 90 atau 45 derajat. Sesuai referensi kalian aja, tapi pastikan bahwa itu terkunci dengan kuat ya, biar nggak geser-geser. Lalu setelah itu move on ke sheet yang kedua. Untuk sheet yang kedua ini berbeda dengan sheet yang pertama. Kalau untuk yang sheet kedua, arah jahitan luarnya kita taruh di atas. Jadi kebalik. Kalau misalkan sheet pertama gini, jadi posisinya gini ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk bagian atas kepalanya, itu kita taruh pas. Jadi untuk bagian atasnya kita taruh di ujung bibir kasurnya. Dan biarkan aja panjang ke belakang, dan setelah itu kita masukin lagi ke bagian kasurnya untuk dikunci 90 atau 45 derajat gitu. Lalu langsung beralih ke sheet yang ketiga. Bukan sheet yang ketiga sih, ini lebih ke blanket atau selimut. Dan untuk selimut ini sendiri, ini juga agak sedikit berbeda, tapi posisi pada umumnya normal, tetap seperti posisi nomor 1 tadi, tetap ini ya. Dan untuk itu kalian beri jarak antara bibir kasur dengan kasurnya, jadi kayak dengan blanketnya, maksud saya, dikasih jarak sekitar 2 jengkal atau 40 cm untuk naruh si pillow atau bantal. Setelah itu langsung kita move on ke sheet ketiga. Jadi kita biarin aja, kita nggak harus bungkus dulu atau kita harus kunci dulu ke samping kasur, nggak usah. Kita langsung move on ke sheet ketiga, kita spread sheet, dan posisinya ini sama persis kayak untuk yang selimut. Nah, kalau udah make sure semuanya sudah aman, kalian boleh langsung deh untuk mengunci itu di pinggir-pinggir kasurnya. Dan perhatikan juga ini harus detail banget, harus rapih ya pokoknya pastinya. Dan terkunci dengan kuat. Itu yang paling penting biar nggak geser-geser, gak cepat rusak. Lalu setelah itu semua selesai, jadi deh kan bed kita, tinggal kita beralih ke pillow-nya. Untuk pillow sendiri kita masukin ke case-nya, lalu kita atur segimana rupa biar tampilannya lebih cantik. Jadi segitu aja mungkin untuk making bed, terlihat mudah sebenarnya, tapi ya sedikit perlu usaha. Dan setelah itu make sure kalian udah tidak ada noda, stain atau apapun di kasur tersebut gitu. Mungkin itu aja penjelasan mengenai making bednya. Dan tadi juga udah sempat dibahas mengenai troli, carry dan segala macam. Semoga yang saya sampaikan bisa sampai ke kalian. Kita yang terakhir adalah mengenai room inspection dan room inspection list. Jadi untuk room inspection ini biasanya sama seperti yang tadi halnya dilakukan pada saat briefing. Dia itu lebih dilakukannya oleh level supervisor ke atas. Jadi setelah room boy selesai mengerjakan kamarnya, seorang supervisor akan datang ke kamar untuk ngecek. Ngeceknya tuh benar-benar dari awal pintu masuk sampai kayak muter jarum jam gitu, ngecek semuanya. Apakah si pintunya berfungsi dengan baik, atau si tipping point-nya masih bagus atau enggak, perlu di dusting apa enggak, terus ngecek di kamar mandi apakah amenities sudah lengkap, atau tumbler gelasnya masih mengkilat atau apa. Jadi kita make sure hal-hal kecil yang mungkin bisa
kelewat sama room-boynya. Jadi pada saat tamu masuk itu semuanya udah rapi, sudah bagus. Dan kalau misalkan ada kekurangan, biasanya nanti akan minta untuk order taker untuk anterin kalau di kamar sekian kurang ini gitu. Jadi itu untuk fungsi room inspection. Dan juga ada beberapa list untuk yang diisi oleh seorang supervisor. Biasanya supervisor yang ngecek itu sambil bawa papan dada. Di situ kayak ada data-data kayak misalkan keadaan lampu, apakah masih baik, nanti ada checklistnya tuh ada yes dan no. Dan biasanya yes. Kalau misalkan kalau untuk lampu bermasalah, itu urusannya nggak sama housekeeping kan ya, itu urusannya dengan engineering. Jadi untuk inspection list kita seperti itu bayangannya, gambarannya. Dan biasanya dilakukan final, apalagi untuk khusus kamar VIP atau kamar untuk tamu yang penting banget nih. Jadi kayak sebenarnya udah diperiksa sama housekeeping, tapi nanti untuk tim dari bahkan dari executive housekeepingnya juga ikut ngecek. Tapi ini rata semuanya akan dilakukan ke semua kamar tanpa terkecuali oleh supervisor gitu. Jadi itu untuk gunanya room inspection. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih.